Princess Sabila Ngera dengan NIM F1012410002 dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Pariwisata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Anata Pamula dengan NIM L0612411001 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Perkenalkan, nama saya Trina Feritani Fitri dengan NIM F101241011 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan Prodi Pariwisata. Perkenalkan, nama saya Andita Indonesia Fitri dengan NIM M0312412008 dari Fakultas Kehutanan Program Studi Konservasi Hutan. Jadi, akhlak kepada Allah adalah inti dari seluruh perilaku dan sikap seorang muslim. Akhlak ini mencakup hubungan batin, lisan, dan perbuatan manusia sebagai makhluk kepada Allah, sebagai pencipta dan pengatur seluruh alam. Berikut penjelasan mendalam mengenai berbagai aspek akhlak kepada Allah beserta penjelasannya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah iman adalah fondasi utama kepada Allah. Seorang muslim wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan tidak ada sekutu baginya. Iman hanya diucapkan tetapi juga diyakini dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatannya. Keyakinan ini meliputi percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qadar serta qadarnya. Iman yang benar akan membentuk karakter dan kepribadian Islami, sehingga setiap tindakan dan ucapan selalu dilandasi dan keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu takwa kepada Allah. Takwa adalah menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa muncul dari rasa takut, cinta, dan harapan kepada Allah. Allah yang bertakwa akan selalu menjaga dirinya dan dari perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah dan berusaha untuk selalu berada di jalan ridhonya. Takwa juga berarti waspada dan hati-hati dalam bertindak, serta selalu memperhatikan apakah suatu perbuatan sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Allah menjanjikan keutamaan bagi orang yang bertakwa, seperti diberikan jalan keluar dari kesulitan, rezeki yang tak disangka-sangka, dan ampunan dosa. Kemudian yang ketiga yaitu mencintai Allah melebihi segala sesuatu atau melebihi segalanya. Cinta kepada Allah harus memiliki cinta kepada makhluk, harta, atau jabatan. Cinta ini diwujudkan dengan menjadikan Allah sebagai tujuan utama hidup, mengikuti seluruh ajarannya dan perintahnya, serta menjauhi segala larangannya yang dapat menjauhkan diri darinya. Cinta kepada Allah berarti menerima segala ketetapannya dan lapang dada, baik berupa perintah, larangan, maupun takdir yang telah ditetapkan. Konsekuensi cinta kepada Allah adalah mengikuti ajaran Rasulullah dan menjadikan sebagian pedoman hidup sehari-hari. Ridho terhadap hukum dan takdir Allah. Ridho adalah menerima dengan sepenuh hati segala ketetapan Allah, baik syariat maupun takdir. Orang yang berakhlak kepada Allah tidak akan mengeluh atau protes terhadap keputusan Allah, bahkan ketika menghadapi ujian atau musibah. Sikap ini menunjukkan keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung hikmah dan kebaikan, meskipun terkadang sulit dipahami oleh akal manusia. Contohnya itu seperti saat kita terkena musibah. Kita harus percaya bahwa saat Allah menguji kita akan ada hikmah di balik semuanya. Selanjutnya itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah mengakui dan menghargai segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa rezeki, kesehatan, ataupun kesempatan hidup. Bersyukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, bisa juga berupa sebuah perwujudan, seperti memanfaatkan nikmat tersebut untuk kebaikan dan tidak menggunakannya untuk maksiat. Allah memerintahkan manusia agar selalu bersyukur atas nikmatnya, agar nikmatnya selalu bertambah dan menjadi lebih baik. Contohnya itu seperti meminum air putih, meminum air bersih, salah satu bentuk nikmat yang bisa Allah berikan kepada kita. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha secara maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi tetap berikhtiar dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal
hati menjadi tenang karena yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah dan Dia pasti memberikan yang terbaik untuk hambanya. Contoh bersikap tawakal itu adalah tidak putus asa. Tidak cepat putus asa saat gagal. Itu berarti kita mempercayai bahwa Allah akan memberikan hasil yang akan kita inginkan selagi kita mau berusaha. Berikutnya, ikhlas dalam beramal. Jadi, ikhlas seperti melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi. Setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas akan diterima dan bernilai ibadah di sisi Allah. Meskipun itu perbuatan kecil, keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah dan amal soleh seorang muslim, serta menjadi pembeda antara amal yang diterima dan juga yang tertolak. Berikutnya, bertobat kepada Allah. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Oleh karena itu, bertobat adalah akhlak yang sangat penting. Taubat berarti menyesali perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar. Berikutnya, berzikir dan berdoa kepada Allah. Berzikir adalah mengingat Allah dengan menyebut namanya, baik secara lisan maupun dalam hati. Berdoa adalah memohon dan mengadu kepada Allah atas segala kebutuhan dan masalah. Kedua amalan ini memperkuat hubungan spiritual antara hamba dan Allah, serta menumbuhkan kesadaran bahwa hanya Allah tempat bergantung. Zikir dan berdoa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon petunjuk dalam setiap langkah kehidupan. Poin yang ke-10 yaitu berbaik sangka kepada Allah atau husnuzon, yang meyakini bahwa segala yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan manusia, namun sifat ini membuat seseorang tetap optimis dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi ujian hidup. Karena yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Poin yang terakhir yaitu mensucikan dan memuji Allah, yang berarti meyakini bahwa Allah Maha suci dari segala kekurangan dan sifat tercela. Memuji Allah adalah mengakui keagungan, kekuasaan, dan kebesarannya dalam setiap kesempatan. Sikap ini dapat diwujudkan dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, serta selalu mengagungkan Allah dalam hati dan ucapan. Dengan memahami dan mengamalkan aspek akhlak kepada Allah, seorang muslim akan membangun hubungan yang kuat dan harmonis dengan Sang Pencipta. Akhlak kepada Allah ini bukan sekadar teori, melainkan harus juga diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak ini akan membentuk karakter yang penuh keikhlasan, kesabaran, ketabahan, dan juga rasa syukur, sehingga hidup jadi lebih bermakna dan penuh berkah. Akhlak kepada Allah juga menjadi dasar untuk membangun akhlak yang baik kepada sesama manusia dan lingkungan. Karena seseorang yang baik hubungannya dengan Allah, pasti baik pula hubungannya dengan makhluknya. Inilah inti dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara hubungan vertikal, hablum minallah, dan hubungan horizontal, hablum minannas.